الرحمن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, azakumullah, kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam malapetaka. Nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga nikmat kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ini merupakan nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Karena orang yang menuntut ilmu syar'i adalah orang-orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Pada hari ini kita akan membahas tentang doa, tentang keajaiban doa atau rahasia keajaiban doa. Tentang masalah doa ini sudah dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka dengan rinci, dibawakan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Karena doa merupakan ibadah, bahkan afdalul ibadah, seutama-utama ibadah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwa al-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah berfirman dalam surah Ghafir, surah Al-Mu'min ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Hendaklah kalian berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam ayat ini kepada seluruh manusia untuk berdoa kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengabulkan doa mereka. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa, dan Allah berjanji akan mengabulkan doa kita. Wa qala rabbukum ud'uni, hendaklah kalian semuanya berdoa kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan doa kalian.
Innal ladzina yastakbiruna ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Ikhwani fiddin, azakumullah. Doa sesuatu yang paling mulia bagi Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah ibadah yang paling utama. Dan doa ini dianjurkan oleh Allah dalam Al-Quran dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat bahwa para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena doa ini merupakan ibadah dan ibadah yang paling utama. Dan kalau kita sudah berdoa kemudian belum dikabulkan doa itu, ya kita bersabar. Nggak boleh kita istijal. Berdoa, ada orang-orang yang berdoa, doanya tidak dikabulkan, tetapi Allah simpan nanti di hari kiamat. Jadi kita dianjurkan untuk berdoa dan terus berdoa. Ada yang Allah kabulkan doa itu, ada yang Allah simpan. Tetapi kita nggak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, azakumullah. Kita akan bahas di sini tentang doa. Saya akan sebutkan poin-poin yang kita akan bahas. Dan antum bisa catat. Yang pertama yang kita akan bahas tentang definisi dari doa. Definisi dari doa. Dijelaskan bahwa doa itu pada asalnya diambil dari kata da'a yad'u, du'aan wa da'watan. Jadi da'a yad'u, du'aan wa da'watan artinya berdoa, memanggil, menyeru, beribadah. Disebutkan dalam lisan al-Arab oleh Ibnu Mandzur yang dimaksud dengan doa ar-raghbatu ila Allah azza wa jalla, keinginan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan tentang hakikat daripada doa. Dijelaskan oleh Imam Al-Khattabi, yang dimaksud dengan hakikat doa adalah izharul iftiqaru ilaihi wa tabarru' min al-hawli wal quwwah, wa huwa simatul ubudiyyah واستشعار الذلة البشرية وفيه معنى الثناء على الله عز وجل وإضافة الجود والكرم إليه. Hakikat doa artinya menampakkan kebutuhan kita kepada Allah. Kita berlepas diri dari daya dan upaya. Kita berlepas diri dari daya dan upaya, bahwa kita nggak punya kemampuan. Dan ini merupakan ciri ibadah. Dan kita merasakan tentang kehinaan. Dan kita menyanjung Allah SWT dan menisbatkan seluruh karunia dan kedermawanan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menampakkan kebutuhan kepada Allah. Dan kita berlepas diri dari kemampuan kita, bahwa kita nggak mampu, nggak punya daya dan upaya, dan kita butuh kepada Allah. Dan ini merupakan ciri dari ibadah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ketika kita mengatakan kami mohon pertolongan, bahwa kita nggak punya kemampuan, nggak punya daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah SWT berfirman di dalam surah Fatir, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang butuh kepada Allah, dan Allah itu maha kaya, dan Allah itu maha terpuji. Bahwa seluruh manusia ini butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diperintahkan mereka untuk berdoa. Makanya orang-orang yang tidak berdoa, Allah murka kepada mereka.
Nabi SAW bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Orang yang tidak berdoa adalah orang-orang yang sombong. Makanya Allah menyebutkan tadi dalam ayat yang tadi yang saya bacakan pertama kali, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Kata Allah, "Hendaklah kalian semua berdoa kepadaku. Aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, tidak mau berdoa kepada Allah, ini orang-orang yang sombong. Mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina." Jadi Allah menyebutkan orang-orang yang tidak berdoa kepada Allah, orang-orang yang sombong. Makanya dengan kita berdoa menunjukkan tentang kebutuhan kita kepada Allah, bahwa kita sangat-sangat butuh kepada Allah SWT, bahwa kita ini fakir. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya Bada'iul Fawaid tentang hakikat doa, kata beliau, "Huwa talabu ma yanfa'ud da'i wa talabu kashfi ma yadurruhu aw daf'uhu." Kata Imam Ibnu Qayyim, yang dikatakan doa yaitu minta apa yang bermanfaat. Jadi mohon kepada Allah apa yang bermanfaat, dan mohon juga kepada Allah agar dihilangkan apa yang membahayakan dan menolak apa yang membahayakan. Jadi mohon kepada Allah apa yang bermanfaat, dan juga mohon kepada Allah untuk dihilangkan dari apa yang membahayakan atau menolak apa yang berbahaya. Disebutkan dalam kitabnya Bada'iul Fawaid. Yang tadi tentang hakikat doa dijelaskan oleh Imam Al-Khattabi dalam kitabnya Sya'nud Doa. Kemudian akhwan fiddin asakumullah, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan doa itu dengan ibadah, dan ini banyak ayatnya. Allah juga menyebutkan tentang doa bermakna istighatsah. Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran tentang doa bermakna permintaan. Seperti tentang ibadah tadi sudah disebutkan ayatnya. Juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk." Dan janganlah kamu berdoa dan janganlah kamu beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak membahayakan kepadamu. Di dalam surah Yunus ayat 106. Kemudian juga doa bermakna istighatsah, arti permintaan tolong di saat sulit. Jadi kalau doa itu sifatnya umum, kalau istighatsah yaitu minta tolong kepada Allah di saat sulit, istighatsah. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, "Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin." Jadi wad'u syuhada'akum min dunillah, adalah kalian menyeru, meminta tolong kepada orang-orang selain Allah untuk membuat Al-Quran yang semisalnya, dan mereka nggak akan mampu. Kemudian yang kedua, itu yang pertama tentang makna doa. Yang kedua yaitu tentang doa itu dibagi oleh para ulama menjadi dua macam. Yang pertama doa ibadah, yang kedua doa masalah. Jadi doa itu dibagi oleh para ulama menjadi dua. Yang pertama doa ibadah, yang kedua doa masalah. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitabnya Al-Qawaidul Hisan di tafsir Al-Quran. Kata beliau, "Kullu ma warada fil Qur'ani min al-amri bid-du'a wan nahyi an du'ai ghairillah wa thana 'ala da'in yatanawalu du'a al-mas'alah wa du'a al-ibadah." Setiap apa yang datang dari Al-Quran yang memerintahkan untuk berdoa dan melarang dari berdoa kepada selain Allah, dan juga memuji atas orang-orang yang berdoa, itu mencakup doa masalah dan doa ibadah. Dan ini kaidah yang sangat bermanfaat. Doa dibagi menjadi dua. Yang pertama doa ibadah, yang kedua doa masalah. Apa yang dimaksud dengan doa ibadah? Doa ibadah artinya mencakup semua ketaatan yang lahir dan batin.
Jadi doa ibadah syamilun li jamil qurubatil zahirah wal batinah. Doa ibadah itu mencakup semua ketaatan yang lahir dan batin. Ini yang dikatakan doa ibadah. Seperti kita sholat, ini doa ibadah. Seperti kita puasa, doa ibadah. Kita umrah, doa ibadah. Kita haji, ini doa ibadah. Kita keluarkan zakat, ini doa ibadah. Tapi di dalamnya ada doa masalah. Ketika kita sholat, itu doa ibadah. Ketika kita mohon kepada Allah, itu namanya doa masalah. Kita minta kepada Allah. Jadi doa ibadah mengandung doa masalah. Dan doa masalah juga mengandung doa ibadah. Jadi kalau disebutkan doa ibadah, artinya mencakup semua ketaatan kepada Allah. Semua perbuatan-perbuatan ibadah kepada Allah itu doa ibadah. Adapun doa masalah yaitu permintaan yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya doa masalah. Dan ini mempunyai hubungan yang sangat erat antara doa ibadah dengan doa masalah.